Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Bapak harap semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas kita, baik aktivitas beribadah, belajar, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, berjumpa dengan Bapak kembali dalam mata pelajaran yakni PAIBP. Yang 2 hari yang lalu kita sudah bertemu dengan mata pelajaran Perundang-undangan Kesehatan dan K3RH. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran PAIBP ya anak-anak ya. Namun sebelum itu, marilah kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kita kali ini, yakni pertemuan yang pertama untuk mata pelajaran PAIBP kali ini, akan saya sampaikan untuk bab-bab dari mata pelajaran PAIBP di kelas 10 kita ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menyapa selamat datang kepada kelas 10 baik dari Prodi Farmasi Klinis dan Komunitas maupun dari Taruna-Taruni Nautika Kapal Niaga. Saya harap semuanya dapat mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru secara daring dengan baik dari rumah ya anak-anak ya. Tugas materi harus dikerjakan sesuai instruksi dari Bapak Ibu Guru. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan tugas. Dan juga Bapak Ibu Guru sudah menyediakan untuk form absensi di Google Classroom. Jadi setiap hari akan ada absensi begitu yang harus kalian isi. Jangan lupa sambil menunggu pembelajaran diupload oleh Bapak Ibu Guru masing-masing, silakan untuk mulai mengisi absensi yang sudah tersedia di topik absen ya anak-anak ya. Jadi setiap hari akan ada absen dari Bapak Ibu Guru yang harus kalian isi. Hadir diisi hadir, sakit diisi sakit ya, kemudian kalau izin diisi izin. Kalau kalian sakit atau izin, silakan di kolom komentar ditulis sakitnya sakit apa, izinnya karena keperluan apa, begitu ya anak-anak ya. Kalau hadir cukup diisi di hadirnya saja, tidak perlu di kolom komentar lagi, begitu anak-anak. Baik, untuk pertemuan kita kali ini saya akan sampaikan bahwa untuk PAIBP kita ini ada 11 bab anak-anak. Nah, babnya ini cukup banyak untuk PAIBP, yakni mulai bab 1 sampai 11 yang nanti sama dengan mata pelajaran yang lain akan kita bagi menjadi 2 bagian. Ya. Satu bagian ini akan kita habiskan di semester 1 atau semester gasal atau semester ganjil, dan satu bagian lagi akan kita habiskan nanti insya Allah di semester genap, semester 2 atau semester semester 2 ya anak-anak ya, seperti itu. Nah, 11 bab ini yang 6 bab akan kita habiskan di semester 1 dan yang 5 bab akan kita habiskan di semester 2-nya anak-anak ya. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan untuk 6 bab yang akan kita bahas bersama selama 1 semester, yakni semester gasal tahun ajaran 2021-2022. Harap diikuti dengan seksama ya anak-anak ya. Baik, nanti untuk tugasnya silakan ditulis untuk materi-materi yang saya sampaikan, kemudian subbab-subbabnya apa ya. Jadi silakan ditulis, kemudian nanti ditulis di buku tulis masing-masing. Setelah itu difoto dan dikirimkan ke Google Classroom-nya ya anak-anak ya. Jangan lupa tugasnya juga dikasih nama, kelas, mata pelajaran, dan juga tanggal, hari dan tanggal, seperti itu ya anak-anak ya.
Baik anak-anak, saya akan membacakan mulai dari bab 1 sampai bab 6 beserta dengan subbab-subbabnya. Harap diperhatikan dengan seksama. Yang pertama, temanya adalah aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subbabnya adalah memahami makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, Al-Akhir. Nah, itu untuk subbab yang A. Subbab yang B, memahami makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Nah, itu anak-anak ya. Jadi hampir sama dengan yang A tadi subbabnya, tapi untuk yang B nanti akan lebih kita perjelas lagi di pembahasannya. Nah, di bab pertama ini nanti kita akan mempelajari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tadi untuk bab 1. Bab 2 harus diperhatikan, temanya adalah berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Nah, anak, itu adalah tema dari bab 2. Saya ulangi lagi. Berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Nah, itu bab 2 temanya. Nah, untuk subbabnya ini ada 2. Subbab yang A adalah memahami makna busana muslim, muslimah, dan menutup aurat. Saya ulangi lagi. Subbab yang A, memahami makna busana muslim, muslimah, dan menutup aurat. Subbab yang B, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim, muslimah. Saya ulangi. Subbab yang B, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim, muslimah. Kemudian subbab yang ketiga adalah, diperhatikan untuk temanya dulu, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, saya ulangi lagi, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, itu anak-anak untuk subbab yang ketiga. Maksudnya bab ketiga. Subbabnya apa saja? Subbabnya ada 2 juga sama. Subbab A, memahami makna kejujuran. Saya ulangi lagi. Subbab A, memahami makna kejujuran. Subbab yang B, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur. Nah, saya ulangi lagi. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur. Nah, itu ya anak-anak ya, untuk subbab dari bab 3, tema mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kemudian kita lanjutkan, berikutnya adalah bab keempat. Nah anak-anak, untuk bab 4 ini temanya adalah, harus diperhatikan ya, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Saya ulang lagi temanya, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Nah, itu temanya dari bab 4. Sebabnya apa saja anak? Nah, ini sebabnya ada beberapa ya. Sebab A, memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, saya ulang lagi. Memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, kemudian sebabnya apa lagi? Hadis atau sunnah. Ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis, dan pembagian hukum Islam. Nah, itu anak-anak untuk sebab dari bab 4. A, memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Hadis atau sunnah,
ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis dan pembagian hukum Islam. Nah, anak-anak, gimana? Sudah dicatat ya? Baik, kita lanjutkan untuk bab 5. Temanya adalah meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Saya ulang lagi, tema dari bab 5. Meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, ini merupakan SKI ya, anak ya. Kalau dari MTS mungkin dulu paham. Jadi kita pelajari ini adalah temanya tentang sejarah Islam. Jadi begitu bagaimana Rasulullah dahulu menyampaikan ajaran Islam di Mekah, bagaimana perjuangan beliau. Kita sudah tidak asing lagi untuk kisah beliau, bagaimana siksaan-siksaan dan cobaan yang beliau hadapi dalam menghadapi orang-orang kafir Quraisy waktu itu untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Nah, sebabnya apa saja, anak-anak? A. Memahami dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Saya ulangi lagi. A. Memahami dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. B. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. C. Reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. D. Contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. E. Perjanjian Aqabah. Dan F. Peristiwa hijrah kaum muslimin. Nah, anak-anak, itu tadi adalah subbab dari bab 5 dengan tema meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Baik, kita lanjutkan untuk yang terakhir, yakni bab 6. Temanya adalah meniti hidup dengan kemuliaan. Meniti hidup dengan kemuliaan. Nah, sebabnya apa saja? A. Memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Ya, anak-anak ya, saya ulang lagi. Memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Yang B. Ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan atau ukhuwah. Yang C. Hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah subbab dari bab 6 dengan tema meniti hidup dengan kemuliaan. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi yang akan kita bahas bersama selama kurang lebih 1 semester di semester Gasal atau ganjil ini ya. Jadi harap diikuti dengan seksama. Jangan lupa tugasnya, silakan ditulis materi mulai dari bab 1 sampai bab 6 tadi beserta dengan subbab-subbabnya. Ditulis dengan rapi ya, ditulis dengan baik, yang rutut. Jangan lupa dikasih nama lengkap kelas ya, 10 farmasi atau 10 nautika, kemudian dikasih mata pelajarannya apa, PAIBP begitu, kemudian hari dan tanggal. Nah, anak-anak jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik. Kalau masih kurang paham, boleh tanya di kolom komentar di Google Classroom-nya, atau kalau memang perlu silakan melalui WhatsApp pribadi ke saya ya, anak-anak ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Pesan Bapak, tetap jaga sholatnya 5 waktu, dijaga ya. Sholatnya jangan bolong-bolong. Sholat subuh yang tepat waktu, jangan kesiangan ya anak-anak ya. Kemudian untuk ibadah-ibadah sunnah juga silakan untuk dilaksanakan, mungkin sambil menunggu pembelajaran daring dari Bapak Ibu Guru, dimulai dengan sholat duha terlebih dahulu, membaca Al-Quran terlebih dahulu, walaupun itu cuma 1 halaman, seperti itu anak-anak ya. Kebiasaan-kebiasaan yang positif harap dibiasakan supaya nanti menjadi amalan yang istiqomah untuk kita. Itu anak-anak. Dan pesan Bapak, tetap jaga kondisinya, tetap jaga fisik dan mentalnya.
tetap konsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, jangan begadang dan tetap di rumah saja. Kenakan masker kalau kalian keluar ataupun kalian berada di dalam rumah, dan anjuran dari pemerintah yakni memakai masker double ya anak ya, dimanapun kalian berada. Sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik ya. Cara mencuci tangan yang baik silakan melihat dari YouTube dan lain sebagainya. Baiklah teman sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Semoga bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.